Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, ketua kelas tolong pimpin kelasnya nak. Cekrek. Ayo, siapa yang mimpin doa gilirannya sekarang? Let's pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Oke, ibu mau nanya kabar hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, puji Tuhan anak ibu semua sehat. Apakah tadi ada dari rumah lagi sedih? Hah? Apakah itu dari rumah tadi marah sama mama papanya? Serius benar? Nah, Ibu Ares semua anak-anak ibu tidak ada yang sedih, marah mau sebelum berangkat ke sekolah. Vanessa, Welvin, Hadir, Bu. Kingsley, Hadir. oke, ternyata puji Tuhan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Oke, ibu mau lakukan dulu ice breaking. Tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, semua ada fokus ya. Berarti semua harus aktif ya. Jadi kita akan memulai pelajaran. Ibu mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan yang terkait yaitu mengenai wujud-zat. Ada enggak kira-kira anak ibu yang masih mengingat apa itu wujud-zat? Oke, Berlin. Masa, Paul, Polon, materi. Apa Gita? Zat. Apa itu Renan? Ya. Yang diambil oleh berbagai fase zat atau materi lainnya. Iya, berlainan. Yang jadi nak, IPA itu tidak terlepas pada kehidupan sehari-hari. Sama juga halnya dengan materi kita hari ini, kita akan mempelajari yaitu materi mengenai wujud zat dan perubahannya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita pasti memiliki tujuan hidup.
sama juga tentu dengan yaitu materi kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kita hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi atau menjelaskan wujud zat, padat, cair, dan gas dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengamati, mengklasifikasikan, menyebutkan sifat-sifat wujud zat, padat, cair, dan gas dengan benar, dan menjelaskan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baru yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan benar dan dengan bahasa komunikatif. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu supaya tercapai materi kita hari ini. Air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa Lila? Kalau airnya udah jadi padat. Kenapa Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aku ingat sesuatu. Jadi kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya Cika. Tadi kenapa? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding. Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya? Ini dia, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya kukira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa berbeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, pudingnya masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair, lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya bisa nggak? Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, puding dapat membeku saat didinginkan. Kalau begitu sirup juga.
Tadi kan kita lihat silat jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko. Oh iya, benar. Berarti yang tulis apa, Cika? Sirup dapat membeku saat didinginkan. Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Atau kalimat pencarian bacanya sudah tepat? Kayaknya udah benar deh. Iya. Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang disebut membeku. Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan cepat. Apalagi ya contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat? Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika. Oh iya ya. Yeay, bisa diminum lagi deh. Ini Cika. Ya ampun, maaf ya Cika. Nggak apa-apa kok, Dira. Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Baju kamu yang jemur duluan. Iya, boleh, Dira. Ayo. Oke, terima kasih Bu anak Ibu. Tadi kan sudah mendengarkan yaitu perubahan wujud pada es krim. Semua anak-anak Ibu suka nggak es krim? Suka. Es krim itu adalah makanan yang paling enak, paling lezat. Apalagi rasa coklat. Oke, Ibu mau bertanya, apa saja wujud benda yang kamu ketahui? Apa Cornelius? Berdiri sayang. Padat, cair, dan gas. Coba tangannya diturunkan. Bagus. Apa tadi? Apa saja wujud benda yang kamu ketahui? Padat, cair, dan gas. Iya. Oke, Gita. Perubahan bentuk benda biasa terjadi akibat perubahan suhu. Misalnya dipanaskan, didinginkan, dan dibekukan. Oke, mantap. Baru Ibu mau bertanya lagi nih. Bagaimana benda dapat berubah wujud dari padat, dari cair, dan dari gas? Ya, Bu. Oke. Karena adanya fungsi terhadap suatu benda seperti menerima atau melepas kalor. Oke, terima kasih. Tadi katanya yaitu cara benda bisa berubah wujud karena adanya yaitu melepaskan kalor dan menerima kalor. Perubahan apa sajakah yang dapat menerima kalor? Iya, Mencair, berdiri sayang. Ayo Jipani. mencair, menguap, menyublim. Iya, mencair, menguap, dan menyublim. Tadi menerima kalor. Ibu mau nanya, perubahan apa sajakah yang terjadi saat dia melepaskan kalor? Iya, Devin berdiri sayang. Membeku, mengkristal, mengembun. Iya, membeku, mengkristal, dan mengembun. Sudah? Jadi, Ibu akan menjelaskan konsep dari wujud zat dan perubahan pada zat. Ya. Sekarang, jika dari wujud cair berubah menjadi padat, akan membeku. Apa saja contohnya? Air yang dimasukkan ke dalam cetakan, lalu dimasukkan ke frizer atau lemari es. Air itu akan menjadi padat. Iya, atau membeku. Clara. Puding yang dimasukkan ke frizer. Makanan? Puding yang dimasukkan ke frizer. Iya, puding atau agar. Contohnya seperti tadi video yang Ibu lihat. Contohnya agar. Oke deh. Sirup yang dimasukkan ke frizer. Sirup yang dimasukkan ke dalam mana, Nak? Freezer. Oh, freezer, mantap. Nanti Ibu bagikan bahan prakteknya sama Ibu bagikan juga yaitu kertasnya ya, lembar kerjanya ya, anak ya. Karena ya.
Tanggal kerjanya udah kan? Lembar kerjanya udah kena? Ini lembar kerjanya udah kena. Ya, ini airnya. Nah, ini sendoknya, ini tisunya sana. Nanti perhatikan langkah kerjanya ya, baca baik-baik ya sayang, apa yang terjadi ya. Sudah pakai airnya ini tanda kerjanya. Lihat tanda kerjanya dari situ. Panaskan air ke sini. Aha. Udah? Ditulis nah. Nomor 2 sudah? Sudah siap, Re? Oke. Sudah? Panas. Apa yang menyebabkan perubahan pada balon di kegiatan satu? Hasil dari kegiatan satu ketika balon ditiup berarti memasukkan udara ke dalam balon. Udara yang mengisi balon membuat ukuran balon menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil percobaan disimpulkan bahwa zat memiliki sifat dapat mengisi ruang volume. Kegiatan 2, jumlah 2 balon sehingga dihasilkan ukuran yang hampir sama. Selanjutnya, ikat balon tersebut dengan karet, lalu ikat balon dengan benang dan gantunglah balon tersebut. Disedotkan sehingga seimbang. Tuliskan yang terjadi pada air saat mesin yang mengandung dimasukkan ke dalam pesawat tersebut adalah airnya bertambah. Maka sifat pada data air atau cair tersebut Bu anak ibu. Terima kasih Bu anak ibu, hasil presentasinya silakan duduk. Sudah? Karena kita sudah mendengarkan hasil presentasi, kita berikan dulu yaitu reward kepada teman-teman kita yang sudah mewakili setiap kelompok melakukan hasil presentasinya ataupun diskusinya. Ayo, tepuk kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, kasih O. Oke, tepuk tangan semua. Oke, Ibu akan nyanyi sekali lagi ya, yaitu ice breaking tentang perubahan wujud zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarang akan memberikan lagu perubahan wujud zat untuk bebek masak. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi kita belajar agar belajar dari menyenangkan bernyanyi kita belajar agar
disambut menyubit gasnya di padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Ibu akan yaitu memberikan umpan, yaitu soal evaluasi dan umpan balik. Tapi sebelum itu, ibu memberikan suatu umpan balik kepada anak ibu yang telah sudah melakukan hasil presentasi dan hasil diskusi setiap kelompoknya. Ibu di sini menghargai hasil kerja keras kalian, di mana kalian sudah berani yaitu melakukan suatu praktikum untuk mengetahui yaitu bagaimana cara mengamati, mengklasifikasikan serta menjelaskan yaitu tentang sifat-sifat wujud zat dan perubahan wujud zat. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan soal evaluasi dari kelompok 1 dulu ya. Ini pribadi masing-masing dikerjain ya nak. Dilihat. Nah. Baru kelompok 2. Jangan lupa tulis nama sama nomor absennya. Iya, disilang pilihan gandanya ya sayang. Ayo kerjakan sendiri ya, nggak boleh mencontek. Sudah, kerjakan baik-baik ya sayang. Sudah siap semuanya? Oke, biar ibu sendiri yang jalan mengumpulkan hasil LKPD-nya, lembar kerja kelompoknya, sama soal evaluasi dan umpan baliknya. Ya sayang, biar ibu aja. Sabar ya sayang ya, biar berurut ya dari kelompok 1 kelompok 2. Nah. Ibu akan melakukan karena kita sudah melakukan praktek. Jawaban kemana nak? Oke, padat. Tangguh. Cair, oke. Iya, baru. Perubahan wujud yang sesuai di gambar adalah apa? Iya, baru. Air jika dimasukkan ke dalam ember maka bentuknya akan menjadi seperti. Iya, lanjut. Ya, cair. Baru. Mana yang termasuk benda padat? Ya, baru. Cair, benar, lanjut. Mana nak? Oke, sama kayak ember, lanjut. Lanjut. Jadi dalam sehari ini, ibu akan memberikan kesimpulan mengenai wujud zat dan perubahannya. Yang pertama adalah terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya yaitu perpindahan kalor atau panas. Yang kedua adalah pada saat zat menerima kalor
mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa tadi mencair, menguap, dan menyublim. Baru yang berikut, pada saat menerima dan perubahan. Jadi pada anak-anak ibu, refleksi yang harus ibu berikan kepada kalian, yaitu yang pertama, apa saja wujud benda? Wujud benda ada. Mengapa benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda? Jangan lupa PR-nya dikerjakan, jangan banyak bermain. Oke, anak-anak ibu, demikianlah pelajaran yang ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian mengingat dan masih mengerti, paham, mengerti apa yang ibu sampaikan. Mudah nggak dari pelajaran materi dan materi wujud dan perubahan? Mudah kan? Iya. Menyenangkan tidak? Itulah pelajaran. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, ketua kelas siapkan. Oke, yang memimpin doa hari ini siapa? Giliran penutup. Ayo Re, dari sana nak. Sini. Let's pray together. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine kingdom, the power and glory forever. Amen. Oke, selamat siang. Terima kasih buat hari ini. Semoga anak-anak ibu mengingat pelajaran. Jangan lupa PR-nya sayang. Oke. Ya, supaya tertib, duduk bagus. Siapa duluan boleh pulang ya. Tertib yang bagus. Siapa yang tertib boleh pulang. Oke, dari kelompok 1. Terima kasih ya sayang. Jangan lupa bekalnya ya. Oke, kelompok 2. Jangan lupa bekalnya sayang. Kelompok 3. Kelompok 4. Bekalnya jangan lupa ya sayang. Kelompok 4 dari sini sayang. Dari sini sayang. Bagus, ngantri bagus jalannya. Jangan nyelip, nggak boleh. Iya bagus, tertib ya sayang. Terima kasih sayang. Selamat PR di rumah.